Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 4 Songosari, Ibu Sutifi SPD SD. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Ali Zubaidi beserta Bapak Nugroho Setiadi. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Songosari. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara perumusan visi sekolah SD Negeri 4 Songosari bersama program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Shalawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelak kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga sambutan pengajar praktik, acara yang keempat sambutan pengajar praktik sama, yang kelima kemudian perumusan visi sekolah, yang keenam penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin al-Fatihah. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Sutifi SPD SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ali Zubaidi, ke Bapak Nugroho Setiadi selaku pengajar praktik calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Songosari. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas, di antaranya pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan perumusan visi sekolah, juga nanti mungkin dengan pendampingan individu calon guru penggerak di SDN 4 Songosari dengan tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang kita realisasikan dengan menjalankan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Amin. Shalawat salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali
Nugroho Setiadi. Selamat menjalankan tugas di SDN 4 Somosari. Semoga dengan rawuh panjenengan berdua akan menambah sesuatu hal yang baik yang sangat dibutuhkan oleh SDN 4 Somosari, khususnya untuk Pak Ervin dan juga Bu Naila yang saat ini sedang melaksanakan program calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan pagi ini yang merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak akan menambahkan kemudahan dan kebaikan bagi kita semua, khususnya Pak Ervin dan Bu Naila yang sedang melaksanakan program CGP. Yang kedua kalinya besar harapan kami dari SDN 4 Somosari dengan kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan banyak hal yang akan bisa kami dapatkan, karena dengan adanya program calon guru penggerak yang baru pertama kali, kebetulan Pak Ervin dan Bu Naila yang mengawali, dan insya Allah nanti teman-teman Bapak Ibu guru yang lain akan segera menyusul. Saya yakin akan banyak hal yang didapatkan dari kegiatan CGP ini, dan saya yakin banyak manfaat tidak hanya bagi guru yang melaksanakan program CGP ini, tetapi juga nanti akan bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu guru lain yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk mengikuti program CGP. Dan yang lebih penting lagi adalah dampak yang luar biasa pada kegiatan pembelajaran yang endingnya nanti adalah peningkatan kualitas pada peserta didik yang ada di SDN 4 Somosari. Untuk itu saya mohon Bapak Ali Jubaidi dan juga Bapak Nugroho Setiadi selaku pengajar praktik yang mendampingi Pak Ervin dan juga Bu Naila, tolong nanti dalam pelaksanaannya sampai program CGP ini selesai bagi teman-teman kami berdua, berikan yang terbaik sehingga nanti dalam pelaksanaan CGP ini nanti Pak Ervin dan Bu Naila benar-benar akan bisa melaksanakan dengan baik, dengan tuntas, dan juga bisa melaksanakan dengan mudah dan mendapat apa yang diinginkan, mendapatkan dari apa yang menjadi tujuan beliau berdua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari hal apapun. Papan yang hanya seperti ini, memang SD kami itu sudah lama sekali tidak ada rehab. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan bisa betul-betul terrealisasi. Amin. Dan juga hidangan yang sangat sederhana. Pak Adi, Pak Ali monggo dipun rahabi sak wontenipun namung toya petak. Saestu kanthi napa nggih wontenipun dengan segala kesederhanaan, boten ateges ngirangi raos hormat kami dhateng panjenengan kekalih. Monggo saestu dipun rahabi sak wontenipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken, banyak kekurangan kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak kami sengaja, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari pengajar praktik. Sambutan dari pengajar praktik yang pertama dari Bapak Ali Zubaidi. Kepada beliau kami persilakan.
Tapi dalam sambutan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama adalah mohon maaf karena memang tadi kemarin ada kejadian jam 9 karena saya dari Damar Jati, ternyata tadi malam ada surat datang harus hadir di Pendopo dulu. Nanti pada saat kegiatan sampai di lain-lain saya mohon izin untuk datang ke sini. Kemudian Bapak Ibu, untuk bedah visi misi ini nanti bukan istilahnya mengubah visi misi sekolah, namun ini hanya sebagai sarana belajar Bapak Ibu guru calon penggerak untuk beliau mengimplementasikan modul 1.3 yang kemarin sudah dijalani, kemudian kemarin juga 1.4 dan masalah investigasi. Ini nanti harapannya dalam diskusi ini kami sebagai praktik memohon dari pihak sekolah untuk bisa ikut aktif di dalam kegiatan dan visi misi tersebut, sehingga para calon guru penggerak bisa menerapkan apa yang didapatkan di modul 1.3 kemarin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dari sambutan pengajar praktik yang kedua kepada Bapak Nugroho Setiadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ada 2 kali sambutan PP. Jadi setunggal mencekam. Ini kalau cuma nambahkan saking Pak Ali, hari ini itu tentang bedah visi misi Pak Ervin sama Bu Naila. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan hari ini itu sebenarnya latihan ya, latihan. Harapannya itu nanti Bu Naila sama Pak Ervin ini nanti kalau C-nya sudah hilang tinggal GP itu kan ada promosi jabatan kepala sekolah. Nah, harapannya itu nanti jikalau nanti jadi kepala sekolah kan membuat visi misi baru, karena visi itu wajib untuk berubah ya Pak Ali. Cuma tidak ada aturan untuk bakunya berapa kali itu tidak ada. Mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu perumusan visi sekolah. Perumusan visi sekolah yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nailatun Nihwah SPD. Kepada Ibu Nailatun Nihwah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Ali sama Pak Andi. Di sini saya yang presentasi pertama merumuskan visi sekolah. Perkenalkan diri saya sendiri, saya Nailatun Nihwah, calon guru penggerak angkatan 10 dengan PP saya Pak Adi Zubairi. Ya, kita lanjut ya Pak Adi. Sebelum lanjut ke visi, saya akan membacakan puisi ciptaan Insinyur Soekarno, yaitu tentang Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lain lagu Batak yang kudengarkan, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pamur Palaran, bukan lagi Pamur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, melainkan aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, melainkan aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itulah puisi dari Insinyur Soekarno yang dipesan kepada kita semua. Kita lanjut. Ya, hari ini yang kita bahas adalah merumuskan visi sekolah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Apa sih itu visi? Apa itu visi menurut Bapak Ibu guru? Coba Bu Erni, ada mic satu lagi nih Bu, coba aja dengan. Apa itu visi? Coba Bu Erni jawab. Menurut saya, terima kasih Bu Ella. Menurut saya visi itu merupakan cita-cita atau impian yang akan dituju oleh sebuah sekolah. Ya, terima kasih. Menurut Bu Erni itu tadi cita-cita adalah visi itu adalah suatu cita-cita ya Bu ya, suatu cita-cita. Itu tadi pendapat dari Bu Erni. Coba sekarang siapa yang ingin berpendapat lagi tentang visi? Monggo. Pak Agus atau Bu Livi mungkin? Apa itu visi yang ada di benak Bapak Ibu guru? Terima kasih. Menurut saya, pengertian misi menurut saya Visi Pak, ya visi. Terima kasih. Visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai. Menurut Pak Agus adalah visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Erni dan Pak Agus. Tadi ada dua pendapat. Ya, menurut Bu Erni tadi visi itu adalah suatu cita-cita. Menurut Pak Agus tadi visi adalah suatu tujuan yang kita inginkan. Coba kita lihat. Ya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi pendapat dari Bu Erni sama Pak Agus sudah tepat. Karena apa? Visi adalah representasi kita di masa depan. Tadi cita-cita, cita-cita kan harapan kita. Tujuan, yang namanya tujuan pasti kita akan melihat ke depan, bukan ke belakang. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi
visi adalah jembatan untuk kita untuk menggapai semua apa yang kita inginkan di masa depan. Kita lanjutkan Pak Ibu. Ya, sekarang visi tentang murid. Untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, silakan Bapak Ibu membayangkan gambaran murid di masa depan. Ini tugasnya Bapak Ibu guru, membayangkan. Bayangkan keadaan murid yang Bapak Ibu dambakan di 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Bayangkan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Di sini tugas Bapak Ibu coba jenengan bayangkan bagaimana murid panjenengan semua di 5 sampai 10 tahun bahkan 15 tahun dan selanjutnya. Bagaimana pandangan jenengan tentang itu? Coba saya kasih waktu beberapa menit untuk berpikir. Kita berandai-andai untuk kedepannya. Ada yang sudah mendapatkan angan-angannya? Sudah, Pak Hilman, monggo. Murid untuk ke depan harus satu, berakhlak mulia. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Yang ketiga harus berpikir maju ke depan. Untuk mengedepankan satu harus mempunyai akhlak yang mulia, terus berpikir kreatif, terus ingin maju, jadi tidak tertinggal dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Tepuk tangan untuk Pak Hilman. Pak Hilman mempunyai pandangan murid di masa depannya, yaitu satu, berakhlak mulia. Yang kedua, murid itu harus kreatif. Yang ketiga, murid itu harus maju mengikuti eranya. Seperti itu. Ada yang lain? Mungkin Bu Titik mau berpendapat? Monggo, bayangannya jenengan di masa depan bagaimana, Bu? Sebenarnya sudah diwakili oleh Pak Hilman, tapi saya ingin menambahkan anak-anak yang kreatif dalam arti kreatif dalam hal yang positif. Karena kreatif itu banyak. Kadang-kadang di sekolah kita guru mengkondisikan anak-anak untuk positif, tapi di luar sana negatif. Itu yang terjadi sekarang. Harapannya untuk 5 sampai sekian tahun ke depan kreatif betul-betul dalam hal yang positif. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Sutivi. Ya, tidak jauh beda dengan yang Pak Hilman sampaikan tadi, tetapi Bu Tivi menambahi bahwa kreatif itu dalam hal positif, bukan dalam hal negatif, seperti itu. Kita bisa lanjutkan Pak Ibu. Nah, ya, selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membayangkan keadaan murid di masa depan? Bagaimana perasaannya ketika jenengan sudah membayangkan itu? Apakah ada rasa yang senang atau rasa menakutkan atau bagaimana untuk itu? Coba Pak Agus, bagaimana perasaannya Pak setelah jenengan mau mengandai-andai di masa depan? Terima kasih Bella. Jika berandai-andai untuk peserta didik 5 tahun atau 10 tahun yang akan mendatang, pastinya kita berandai-andai dengan anak atau peserta didik yang sopan, terus apa tadi Mbak Iman, berakhlak mulia, kreatif secara positif. Tentunya kita sangat bangga dengan hal itu. Akan tetapi untuk menentukan atau menghasilkan kesemuanya itu tadi yang sudah saya sebutkan, kemungkinan berat
Beratnya bagaimana untuk menghasilkan anak yang lengkap tadi, kreatif dalam hal positif, berakhlak mulia, dan apa tadi? Ada 3 ya. Dan itu tentunya memang tugas kita. Akan tetapi untuk membentuk itu memang kemungkinan berat. Cukup gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Pak Agus tadi menjawab, perasaannya sama seperti yang dikatakan Pak Hilman dan Bu Tivi, menginginkan murid yang berkarakter, yang sopan, santun, dan siswa yang maju di eranya. Tetapi beliau tadi mengatakan, ya, di 5 sampai 10 tahun bahkan 15 tahun dan seterusnya, Pak Agus berpendapat itu gimana tadi Pak? Berat, ya, berat. Kenapa berat? Karena itu tuh gimana ya? Suatu tantangan ya Pak, suatu tantangan bagaimana murid kita di masa depan. Seperti itu. Ya, lanjut Pak Erwin. Ketika kita menggambarkan visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri untuk mewujudkannya. Akhirnya, kita pun terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di sekolah agar terjadi upaya perbaikan dan perubahan berkesinambungan yang diperlukan agar visi menjadi kenyataan. Yang ada di PPT ini, ya, visi itu mulai muncul dari keyakinan dalam diri kita masing-masing. Sebelum terbentuk visi sekolah, pasti Bapak Ibu guru mempunyai visi diri sendiri, ya. Dimulai dengan visi yang kecil dulu, yaitu visi pada diri kita, melekat pada diri kita. Aku, contoh saja aku sebagai guru, saya menginginkan siswa yang bagaimana. Contohnya seperti itu. Begitupun juga Bapak Ibu guru, pasti Bapak Ibu guru juga punya visi dari diri panjenengan semua. Aku ingin mempunyai murid yang seperti ini, mulai dari diri sendiri. Setelah kita mempunyai visi pada diri kita sendiri, nanti bisa kita implementasikan bersama, mewujudkan visi yang lebih besar lagi, visi yang lebih global lagi, yaitu mewujudkan visi sekolah. Sebelum visi sekolah itu terbentuk, kita itu membutuhkan kolaborasi yang penuh dengan rekan kita, dengan tim sekolah kita. Jika kolaborasi itu tidak terbentuk, maka visi itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Kita lanjutkan Pak Erwin. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan berkolaborasi bersama-sama membentuk visi sekolah kita yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Erwin. Monggo kepada Bapak Erwin. Bu bersilakan, monggo. Terima kasih kepada Ibu Nena. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita explaining dulu ya Bapak Ibu, biar suasananya tidak terlalu tegang seperti ini. Siap, oke? Siap. Explainingnya seperti ini. Ikuti kata saya, kata kuncinya ya. Ikuti kata saya. Sudah paham kata kuncinya? Ikuti kata saya. Sudah paham kata kuncinya ya? Insya Allah. Gelas, 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 mangkok, mangkok. Ada berapa mangkok Taroni? Gelas, 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 mangkok, mangkok. Ada berapa mangkok Pak Agus? Gelas, 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 mangkok, mangkok. Ada berapa gelas Pak Adi? Gelas, 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 mangkok, mangkok. Ada berapa gelas Bu Tivi? Ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Gelas, 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 mangkok, mangkok. Ada berapa mangkok Pak Ilman? 2. Gelas, 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 mangkok.
Gelas mangkok. Ada berapa mangkok Pak Imam? Jawabannya kan ada berapa mangkok Pak Imam? Kan begitu. Itu tadi kata saya. Berarti di sini semuanya masih ngantor. Lanjut ya. Nah, di sini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Naila tadi. Setelah disampaikan sebuah visi tadi, Bapak Ibu guru nanti diminta untuk mengisi kalimat rumpang yang ada di sini. Ada 6 kalimat. Ya. Silakan lengkapi kalimat rumpang ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf foto yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Nah, di sini nanti ada sebuah kertas ya, sudah kami siapkan. Nanti di sini untuk menempel nomor 1, 2 sampai dengan 6. Nanti Bapak Ibu guru akan dibagikan post-it kertas tempel oleh Bu Naila. Warnanya bebas ya. Tapi nanti menempelnya harus sesuai ya, sesuai dengan nomornya. Silahkan diisi dengan sepenuh hati dan pikiran. Keempatnya 6 barang ada 6. Oke, langsung tulis 6 di 6 kertas. Nanti ditempelkan sesuai dengan nomor yang ini. Dikasih nomor gitu ya Pak? Oke, dikasih nomor. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh ditempel. Bagi yang belum silahkan dilanjutkan.
apabila ada yang kurang jelas tulisannya nanti saya bacakan untuk nomor berapa. Nomor 4 itu murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa nomor 6 saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya, yang sudah selesai boleh ditempel sesuai dengan nomornya. Jangan keliru Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus, luar biasa, sudah selesai 6 nomornya. Sepertinya Bapak Ibu ini mengisinya benar-benar dengan sepenuh hati dan pikiran ini. Nggih. Matur nuwun Pak Ilman. Terima kasih semua Bapak Ibu dulu sudah menuangkan hati dan pikirannya ke dalam tulisan ini. Saya akan membahas dari nomor 1 dulu. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ada yang menjawab berkarakter, berakhlak mulia, mempunyai sopan dan santun, bertanggung jawab, berakhlak mulia, kreatif, berpikiran maju, kreatif, inovatif, mandiri, berbudi pekerti luhur, dan memilih jiwa profil pelajar Pancasila.
memiliki ketaatan kepada Tuhan atau beriman bertakwa, berkarakter baik dan kreatif. Lalu berakhlak mulia, kreatif, bertanggung jawab, jujur dan mandiri. Dari beberapa pendapat Bapak Ibu guru, saya akan mencoba mengelompokkan yang jawabannya paling banyak. Nanti kita ambil sebuah kesimpulan. B. Berakhlak mulia. Bu Ella, minta tolong bisa diketik ya. Berakhlak mulia. Kreatif, ya. Kreatif. Bertanggung jawab. Saya kira itu untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah, jawaban dari Bapak Ibu guru, manusia yang perlu diusahakan dan dikembangkan potensinya, manusia yang bisa dibina dan dikembangkan potensinya, manusia yang perlu kita bentuk karakternya, kertas kosong yang perlu dituntun, makhluk ciptaan Allah yang harus dikembangkan dan dididik, pribadi yang memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Nah, dari ke-6 ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang nomor 2 itu perlu dikembangkan potensinya, serta karakternya. Namun yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, jawaban dari Bapak Ibu guru, menguatkan karakter, membentuk karakter siswa, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, pembentukan karakter siswa, kebutuhan siswa, pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan siswa. Nah, berarti nomor 3 itu membentuk karakter atau mengutamakan karakter dan kebutuhan. Karakter, kebutuhan, potensi juga bisa. Kebutuhan murid, kebutuhan murid, dan pengembangan potensi. Lanjut ya, yang nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ini jawaban dari Bapak Ibu guru. Belajar merupakan kebutuhan dan sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Lalu belajar hal penting. Belajar adalah nomor 1 dari apapun. Ilmu sangat bermanfaat. Ilmu sangat dibutuhkan. Belajar adalah kebutuhan. Ilmu sangat penting untuk masa depan. Nah, berarti murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar merupakan sesuatu yang penting atau kebutuhan. Lalu yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin jawaban dari Bapak Ibu guru mampu berkolaborasi dengan baik,
melakukan kolaborasi sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis, mengembangkan potensi siswa. Guru bisa berkolaborasi untuk membina dan menuntun murid menjadi manusia yang berkepribadian luhur, menuntun pribadi murid menjadi lebih baik, bisa mewujudkan impian tentang siswa-siswanya. Jadi saya dan guru lainnya di sekolah saya yakin untuk apa? Nah, yang pertama ada berkolaborasi. Nah, untuk mengembangkan potensi siswa-siswanya. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pribadi yang memiliki keistimewaan potensi masing-masing bekerja sama dapat memudahkan untuk mencapai tujuan, mampu mewujudkan sekolah yang unggul, berkolaborasi mewujudkan tujuan sekolah. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tujuan sekolah bisa diwujudkan dengan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Nah, intinya ini hampir sama dengan yang nomor 5. Guru bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, itu semua adalah jawaban dari Bapak Ibu Guru. Nah, mari kita lihat lagi dan kita resapi bersama-sama tentang jawaban yang sudah kita rangkum bersama-sama. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, dan tanggung jawab. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang perlu dikembangkan potensi dan karakternya. Setuju? Setuju. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan membentuk karakter, membentuk karakter murid, melayani kebutuhan murid dan mengembangkan potensinya. Setuju ini ya? Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar merupakan sesuatu yang penting atau kebutuhan. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa berkolaborasi untuk mengembangkan potensi siswa-siswanya. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Tanpa kerjasama dan tanpa kolaborasi, kita akan sulit untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut Bu Ella. Nah, terima kasih. Nah, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid dan menuntun murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada tawilan tentang elemen profil pelajar Pancasila ada 6. Yang di bawah itu adalah visi SD kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Coba minta pendapatnya Bapak Ibu. Jika belum sesuai bisa dirubah, jika sudah sesuai bisa atau bisa dikembangkan lebih sedikit menjadi lebih baik. Nah, silakan minta pendapatnya, monggo Bu Kepala Sekolah. Terkait dengan 6 pilar
profil pelajar Pancasila dengan visi SD kita itu sebetulnya sudah sesuai, tapi mungkin bisa dibuat lebih efektif lagi. Misalnya demokratis gitu ya. Demokratis itu tanpa dijadikan misi di SD kita itu sudah menjadi budaya, sehingga mungkin tidak usah dicantumkan bagi visi, otomatis itu menjadi suatu sifat yang melekat pada diri siswa-siswi kita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk demokratis itu sudah melekat di dalam diri setiap manusia pastinya. Nah, maka dari itu untuk visi dari SD kita yang demokratis bisa dikurangi, Bu Ella. Yang demokratis bisa dikurangi. Dihilangkan ESC dulu, ESC. Atau mungkin pendapat yang lain. Oke, atau mungkin yang lain mau berpendapat, Bu Erni? Ya. Setelah demokrasi itu dihilangkan, menjadi mewujudkan peserta didik yang berkompetensi tinggi, beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, apakah kira-kira itu urutannya sudah sesuai? Apa diperlukan perbaikan lagi? Misalnya beriman, bertakwa itu ditaruh yang paling depan gimana Pak Arti? Nah, ini ada usulan dari Ibu Kepala Sekolah. Semisal beriman dan bertakwa itu ditaruh yang paling depan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sesuai dengan profil Pancasila Ya, urutannya. urutannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti yang beriman dan bertakwa itu ditaruh yang paling depan, Bu Ella. Oke, silakan. Ikut menambahi Oke, monggo Pak Agus. Oke, kembali dulu ke tadi visi dari SD 4 sama saya. Di forum ini kita kan berdiskusi ya Pak. Oke. Alangkah baiknya nanti mana yang terbaik kan itu yang ditaruh di sana. Nah ini saya ikut usul, misalnya itu kegiatan atau sikap sopan dan santun itu kira-kira ada di ranah yang mana ya Pak Fir? Kalau memang belum ada, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Nah, kira-kira di dalam visi kita tadi Pak Agus bilang sopan santun itu perlu ditambahkan. Apakah di visi kita sudah ada tentang sopan santun itu masuk di bagian mana? Menurut saya sudah masuk ke beriman dan bertakwa. Sudah masuk beriman dan bertakwa menurut Bu Erni. Bagaimana yang lain? Bu Ella. Saya mau menambah sedikit Pak Erwin, supaya kita mewujudkan visi yang kita inginkan. Apakah alangkah baiknya itu kita padu-padankan dengan 6 pelajar profil Pancasila itu? Kersane urut ngoten lho Pak. Seandainya berawal dari beriman dan bertakwa, apakah visi di SD kita yang dulu sudah ada apa belum ngoten? Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu kita urutkan saja sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk visi kita apakah sudah ada? Sudah ada ya, beriman dan bertakwa. Lalu yang kedua ada mandiri. Mandiri sudah ada. Yang ketiga bernalar kritis. Bernalar kritis. Sudah ada apa belum kira-kira? Kompetensi tinggi. Nah, kompetensi tinggi itu bisa masuk dalam bernalar kritis ya. Sudah ada. Lalu
Kreatif. Kreatif sudah ada. Iya, sudah ada. Lalu bergotong royong. Nah, bergotong royong ini perlu ditambahkan, itu kan belum ada. Kira-kira perlu ditambahkan apa bukan? Sudah masuk di demokratis apa belum sih Bu itu? Nah, kira-kira sudah masuk apa belum Bu? Di demokratis. Kalau saya bukan masuknya di demokratis ya, tapi Malah seperti ini. Untuk demokratis dan juga gotong royong itu sebetulnya sudah menjadi budaya bagi lingkungan kita. Sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi tanpa dijadikan suatu tujuan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan untuk demokratis dan gotong royong ini. Nah, monggo kalau masih ingin dijadikan suatu tujuan ya monggo, tetapi selama ini untuk gotong royong dan demokratis itu sudah melekat di kita. Kalau ditambahkan monggo. Gak usah ngomong. Seperti yang sudah diutarakan oleh Bu Siti tadi, memang benar ya, di lingkungan kita, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, bahwa gotong royong dan demokrasi itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Maka dari itu tidak perlu menjadi tujuan, karena sudah dilakukan. Nah, berarti tidak perlu bela. Lalu yang terakhir, berkebinekaan global atau menghargai perbedaan secara luas. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Untuk di tingkat pendidikan dasar atau SD, apakah sudah diperlukan? Apakah belum? gini Pak RW, kalau melihat latar belakang dari Siswi kita berkebinekaan global itu sebetulnya belum penting kita jadikan suatu tujuan, karena kita lihat dari latar belakang siswa-siswa kita itu kayaknya masih tunggal, tidak begitu majemuk. Namanya ya satu, latar belakang sosial ekonominya juga bisa dikatakan sama, latar belakang pendidikan orang tua juga sama, lingkungan geografisnya juga seperti ini. Jadi untuk berkebinekaan global itu menurut saya itu belum perlu lah untuk lingkungan SD kita. Monggo Bapak Ibu yang lain. oleh aku semakin ini monggo terus dulu. Monggo Bapak Ibu. Ya, jawabannya sangat luar biasa. Memang di daerah kita itu masih mempunyai kesamaan, ya, baik itu budaya maupun agama. Jadi untuk berkebinekaan global belum terlalu diperlukan. Berarti tidak perlu. Bu Ella, boleh tadi dilakukan yang demokratisnya? Ulang nama. Di situ nggak apa-apa di situ. Saya diklik. Nih. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berkompetensi tinggi, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah sebuah visi yang kita sudah tentukan bersama-sama. Kira-kira Bapak Ibu semua, apakah setuju dengan yang kita buat ini? Atau mau ditambahkan? Berkurangnya juga boleh. Saya mau bertanya. Oke. Untuk pembuatan visi sekolah itu harus mencantumkan tadi ya Pak, 6 pilar itu ya, harus masuk semua ya. Itu saja Pak Erwin, biar lebih jelas lagi. Terima kasih. Karena dari arahan pemerintah itu kan mengharuskan
ada nilai-nilai atau elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila yang dicantumkan pada visi sekolah. Akan tetapi kita melihat sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Apabila dibutuhkan bisa dicantumkan, apabila kurang dibutuhkan kita bisa tidak menggunakannya. Seperti itu, Pak. Oke, yang penting tidak bertentangan dengan profil pelajar Pancasila. Saya mau nambahin lagi? Sudah. Nah, kalau sudah lanjut bela. Jika sudah, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya? Dari visi tadi, kira-kira program-program apa saja yang bisa kita buat untuk sekolah kita? Nah, minta pendapatnya dari Bapak Ibu, baik yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita rencanakan. Kaitannya dengan visi sekolah tadi, yang pertama tadi beriman dan bertakwa. Yang selama ini sudah kita jalankan, yaitu mulai dari pagi biasanya anak-anak melaksanakan pembacaan kita harus baca Al-Quran juz amma, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, dan dilanjut nanti sholat zuhur. Itu yang untuk beriman dan bertakwa. Bisa lanjut ya, Pak. Bu Ella bisa ditulis untuk tadi yang beriman dan bertakwa. Di sekolah kita sudah menjalankan beriman dan bertakwa, Bu. Titik 2. Tadi kegiatannya ada tadarus sebelum masuk. Lalu ada Asmaul Husna. Lalu ada sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Nah, untuk yang kedua tadi berkompetensi tinggi. Nah, kira-kira programnya apa ini? Yang sudah kita jalankan maupun yang kita rencanakan. Bagus, Pak Roni. Baik yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita laksanakan. Menambahi Pak ini ya. Untuk yang program yang sudah kita jalankan, salah satunya yang belum ada di sana bersalaman atau saling dengan Bapak Ibu ketika ikat. Oh, itu berarti masuk yang atas bagus. Nggih, tambahin bila bersalaman dengan Bapak Ibu saat senyum salam sahabat. Untuk yang kedua nanti apa ya Pak? Berkompetensi tinggi. Mungkin untuk berkompetensi tinggi rencana nih, boleh nih. Rencana boleh, yang sudah juga boleh. Rencananya mungkin diagendakan untuk pembelajaran tambahan bagi yang belum bisa membaca langsung. Oke, Bu Ella, yang berkompetensi tinggi ini Pak Agus memberikan saran, memberi pelajaran tambahan bagi siswa yang masih kurang, baik itu membaca maupun berhitung ya Pak Agus. Yang belum lancar, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Lanjut Bu Ella. Setelahnya tadi apa isinya? Dibalik ke atas lagi. Kreatif. Nah, kreatif. Kira-kira apa yang sudah kita jalani atau yang kita rencanakan? Kreatif itu. Untuk berkompetensi tinggi itu selama ini kita sudah menjalankan pembinaan siswa Pak RT, pembinaan siswa yang
juara tinggi kecamatan sampai juara 1 itu kan kita juga arahnya kompetensi tinggi itu. Oke. Kita berikan di pembinaan Jadi pembinaan siswa sesuai dengan bakatnya. bakat dan minatnya. Seperti kemarin Kopda juga bisa dapat juara ya Pak. Itu kan termasuk Iya, Bu. Oke. Terbukti kemarin kita banyak dapat juara ya Bu. Popda juara 3 sepak takraw. Lalu juara lomba literasi juga tingkat Juara 1 kabupaten. Itu saja atau ada yang ditambahkan? Sudah? Sementara itu dulu. Lanjut untuk yang ketiga yaitu tadi kreatif. Kira-kira apa kreatif yang sudah kita laksanakan atau akan kita rencanakan? Ya, terima kasih. Menurut saya kalau di SD kita kan anak-anak sudah sangat kreatif ya. Pertama saya pernah melihat itu anak-anak sudah bisa membuat layang-layang. Terus yang untuk olahraga itu anak-anak kita kan main egrang gitu. Egrang itu sangat sulit. Ternyata anak-anak yang bisa. Nah itu benar sekali apa yang disampaikan Pak Roni, bahwa siswa-siswa kita itu mampu membuat suatu karya atau mampu menggunakan atau memainkan permainan tradisional. membuat karya itu ada catatannya Bu Era. Pemanfaatan lingkungan Pemanfaatan lingkungan sekitar. ya yang kita miliki itu yang dibuat untuk menciptakan karya. Terus cari jauh-jauh. Karena di sini tuh banyak sekali bambu banyak, Katok. batok juga banyak. Pintar memodifikasi. Iya. Kemarin itu sempat pengolahan sampah itu loh Pak Edwin yang buat kompos itu loh. Kita pas tanam berkebun itu kan kita Oh iya. pupuk itu. Membuat media tanam. Nah, untuk menanam sayur. Sayuran. Mungkin cukup itu dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Yang mandiri sekarang, mandiri. Bu Ella silakan. Selanjutnya yaitu mandiri ya Pak. Mandiri terhadap siswa-siswanya kita. Menurut saya ini apa itu diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya Pak. Mandiri anak-anak itu sudah mampu dan sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Ketika sudah ada bel berbunyi, bahkan sebelum bel berbunyi pun anak-anak sudah mulai baris dengan rapi untuk memulai Asmaul Husna. Menurut saya itu. Berarti nanti ya pembiasaan yang sudah menjadi karakter siswa. Saya juga mau menambahi mandiri. Ini tidak hanya untuk siswa, tapi untuk guru. Saya rasa guru-guru di SD itu sudah mandiri semua. Terbukti pada PNM sebagian dari kita sudah mendapatkan banyak sertifikat. Nah itu kan salah satu bukti bahwa kita itu mandiri, mau mengembangkan diri kita untuk mendukung kompetensi kita. Dulu belajar secara mandiri. Mandiri karena dapat sertifikat. Berarti itu motivasinya bagus. Internal apa eksternal itu? Eksternal ya, karena ada sertifikatnya. Terus bilang kembali. Ya, yang terakhir tanggung jawab. Saya rasa tanggung jawab ini tidak perlu dijabarkan ya.
karena di sini itu sudah bertanggung jawab semuanya, baik siswa maupun guru. Guru sudah berangkat sebelum jam 7, sudah masuk kelas sesuai dengan jamnya, mengajar sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya. Siswa-siswa juga sudah tertib memakai seragam, sepatu dan lain-lainnya. Saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, itulah program-program yang sudah kita buat. Kira-kira dari Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan lagi apa sudah cukup? Sudah cukup. Untuk Pak Adi, Pak Adi, ada tambahan atau sudah? Karena yang memahami karakter di sekolah ini kan jadi kita kalau menambahkan malah tidak nyambung. Oke. Nah, terima kasih, itu tadi hasil dari diskusi kita bersama. Nah, sangat luar biasa ya, menghasilkan visi yang sudah lama tapi kita perbaiki. Nah, saya dan Bu Ella memohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Nah, kita akhiri. Oke, kita akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Oh iya. Apa versi maaf ini? Aduh, buka aja dulu. Terima kasih. Demikian acara perumusan visi sekolah SD Negeri 4 Somosari yang dilakukan bersama program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang berlangsung pada hari ini. Dari saya, marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini? Jadi